Ya, jadi saya boleh menyimpulkan perang ini belum berakhir. Siapa kalah dan yang menang? Semua orang berpikir siapa yang akan menang di sana. Karena si Netanyahu, dia pokoknya prinsipnya, misinya itu adalah win in war. Dia harus jadi pemenang. Ya, tapi kita buka lagi di Bible. Ada nggak di Bible ini? Nah ternyata kan ada. Oke, masih ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja, Pak Frans. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kebetulan Pak Jenderal Tobi juga kondisi lagi kurang sehat, perlu istirahat. Mungkin ada kata penutup dari Pak Jenderal Tobi. Boleh, ya. Kata penutupnya begini. Eh, Fokus dunia sekarang mengarah ke Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Israel, karena dikhawatirkan berdampak pada ekonomi masing-masing negara. Ya, yang kedua, banyak para pakar-pakar hukum. Dia pakar hukum, tapi tidak pakar perang. Ya, menyampaikan semuanya keliru. Ya, tadi saya mau tayangkan bahwa pernyataan-pernyataan dia itu nggak benar. Israel tidak akan membalas. Ya. Kemudian akan terjadi perang dunia ketiga. Bisa terjadi. Jadi kalau kita belajar ini, what was itu yang sudah lalu. Tapi tidak yang lalu-lalu sekarang ini, tapi dari dulu. Ya, what is apa yang terjadi sekarang ini? What next dan what if? Ya, kalau what next katanya Israel tidak akan membalas. Tidak ada ketentuan itu, tidak membalas. Pasti membalas karena ada ajas perang. Ajas perang itu ajas pertama itu ajas tujuan. Tujuan dari perang itu apa? Ya, win the war. Sekarang siapa yang menang di antara Iran sama Israel? Belum ada. Nah, itu sudah ditetapkan oleh si Netanyahu. Misinya apa? Misinya itu tadi, hapusnya Hamas CS, putih semua itu dengan antai-antainya. Ya, kemudian kembali eh, Sandra yang disandra sama si Hamas itu. Sampai sekarang kan belum kembali. Itu target dia. Nah, tapi di dalam hal ini mereka sudah tahu, ya, Iran, ya, yang memberi dana. Coba kalau Iran itu sekarang sebagai negara, dia kan pusat kekuatan. Kalau dia diserbu, ya, babak belur, kan tidak ada lagi yang mendukung dana orang itu. Karena perang itu juga menyangkut perlu kekuatan finansial, ya. Nah, ini saya lihat banyak para pakar hanya berbicara masalah hukum saja. Kemudian yang ketiga, masalah posisi Indonesia. Katanya politik luar negeri kita itu bebas dan aktif, ya. Tapi kenyataan kita tidak bebas dan aktif. Kita masih artinya memihak kepada satu negara, ya. Katanya kita non blok, ternyata kita blok Oki. Karena nggak tegas pemerintah ini. Nah, karakter negara ini dipertaruhkan. Apa artinya karakter? Ya, komitmen terhadap seperangkat nilai yang sudah disepakati tanpa kompromi. Jadi nggak ada kompromi sebenarnya. Nah, saya nggak tahu Menlu sama pakar-pakar hukum itu, ya, bicaranya kayak gitu. Saya tidak diundang. Kalau saya diundang, nggak ada, nggak bisa bicara dia. Dari mana pula hukum internasional? Selama ada kegiatan teror dimanapun dia, negara ini bisa mengambil itu, bisa menyerang. Itu ada hukum internasional. Ya nanti kapan kita buka hukum internasional sini? Jadi pakar hukum katanya, pakar hukum gimana? Ya. Jadi kesimpulannya perang Israel sama Iran ini masih berlanjut. Apa iya akan terjadi perang dunia? What if, what next itu pasti perang ini berlanjut. Tapi what if itu jika Amerika turun tangan, ya.
Jika Amerika turun tangan, seperti dia turun tangan merebut Kuwait dari Irak, Rusia pasti akan turun tangan. Kemudian NATO pun turun tangan, ya. Itu akan membahayakan, memang terjadilah perang dunia. Bayangin, negara-negara ekstra kawasan pun terlibat di kawasan Timur Tengah. Seperti Korea Utara, bukan kawasan Timur Tengah dia Asia Timur. Apakah Jepang tidak akan terlibat? Korea Selatan tidak akan terlibat? Semua terlibat nanti. Ya perang dunia. Tapi ada yang memastikan nggak bahwa perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti adalah ketidakpastian itu. Makanya kita cari yang ketidakpastian itu. Nah, demikianlah ya kesimpulan saya. Masih kita ini harusnya saya kan menjelaskan tentang buku kepemimpinan itu, ya, tapi karena ada quick respon, namanya quick respon, kita harus merespon yang kejadian-kejadian seperti ini supaya pakar-pakar hukum internasional itu mengerti juga dia. Saya heran, dia hanya taunya hukum tapi dia tidak tahu strategi. Nah, setelah dibom Damaskus, kenapa Iran terus keluar terlibat? Sekarang buka aja, hari ini atau kemarin Israel menyerang kembali kok. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok Iran membuat pernyataan bahwa operasi sekali ini selesai? Itu kan istilahnya, kalau bagi saya tidak percaya. Ya, itu hanya strategi dia supaya nanti Israel tidak nyerang dia. Buktinya apa? Diserang juga sama Israel. Ya, jadi saya boleh menyimpulkan perang ini belum berakhir. Siapa kalah dan yang menang. Semua orang berpikir siapa yang akan menang di sana. Karena si Netanyahu, dia pokoknya prinsipnya, misinya itu adalah win in war. Dia harus jadi pemenang. Ya, tapi kita buka lagi di Bible. Ada nggak di Bible ini? Lah ternyata kan ada. Di mana tadi? Di kitab Zakaria 12. Jadi itulah kesimpulan dari saya, Pak Denny. Ya, itulah kesimpulan dari saya. Baiklah, Ya, kita terima tutup. kasih. Terima kasih Pak Jenderal Tobing atas informasi pendidikan Pancasila pada malam hari ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga hadir di kesempatan malam ini, kita akan tutup pendidikan Pancasila pada malam hari ini. Terima kasih untuk mau berkomentar atau memberi pengetahuan kepada kami, Pak Jenderal Tobing. Mungkin saya akan tutup langsung dengan doa.